Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan urgensi agribisnis presisi dalam sektor pertanian. Di era 5.0 ini, udah saatnya generasi muda itu berinovasi dalam dunia pertanian berbasis teknologi yang dimana pertanian ini sudah menggunakan teknologi yang modern gitu. Mungkin kita bisa dari hal yang terkecil dulu gitu ya, seperti berinovasi dalam menciptakan alat untuk pemilihan benih yang unggul, terus juga menciptakan suatu alat untuk pengendalian hama secara cerdas menggunakan drone gitu contohnya. Terus juga menciptakan alat smart tractor gitu. Mungkin ini udah ada di Jepang gitu contohnya. Terus juga menciptakan robot untuk penyemaian benih, untuk mengefisiensikan tenaga kerja dan waktu gitu ya. Traktor juga untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga kerja karena kita di sini udah nggak pakai tenaga hewan lagi gitu. Terus juga membuat plant factory, terus juga kita bisa menciptakan e-commerce gitu untuk para petani menjual hasil panennya dan juga mempermudah para konsumen untuk berbelanja gitu ya, karena ini langsung dari tangan petaninya gitu dan bisa dibilang ini masih segar gitu kan kalau misalnya langsung dari petaninya langsung. Jadi saya akan menjelaskan apa sih pertanian presisi itu. Pertanian presisi itu seperti yang kita lihat sebelumnya ya, pertanian presisi itu adalah pertanian berbasis teknologi, yang dimana pertanian ini memiliki konsep sistem pertanian yang menerapkan teknologi modern gitu. Nah, terus juga pertanian presisi ini bertujuan untuk mengefektivitaskan produksi pangan, karena kan setiap tahunnya gitu ya, as we can see gitu, jumlah penduduk negara kita itu kan semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti pada grafik penduduk tahun 2021 yang ada di PPT ini, itu tuh sebanyak 272.229.372 jiwa gitu. Maka dari itu kita tuh membutuhkan teknologi baru gitu untuk di sektor pertanian ini, yaitu menerapkan pertanian presisi. Nah, selain itu, dengan adanya pertanian presisi ini dapat menghemat biaya input tenaga kerja dan hasil panen yang cukup baik dan cukup bagus gitu. Teknologi pertanian di era 5.0. Yang pertama ada IoT atau biasa kita sebut sebagai Internet of Things, yang mana untuk mempermudah petani dalam memantau sektor pertaniannya. Semisal 24 jam dia bisa memantau bagaimana perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua ada drone, yang dimana drone ini dapat membantu petani dalam pemetaan lapangan dan membantu menemukan ketidakberesan yang ada di lapangan. Yang ketiga ada blockchain, yang dimana blockchain ini platform yang mudah petani dalam meningkatkan kemampuan pelacakan hasil pertaniannya. Yang keempat ada big data, yang mana big data ini seperti smart agriculture, yang adalah teknologi yang dapat mengatasi ancaman, tantangan, dan risiko seperti perubahan iklim, penyakit terhadap tumbuhan, dan serangan hama, juga menjaga pertahanan. Yang mana data yang kita serap seperti kebutuhan tanaman, anti hama yang diperlukan, dan penanganan yang tepat. Kelima ada artificial intelligence atau biasa kita sebut sebagai AI atau kecerdasan buatan, yang dimana di sini AI bertujuan untuk membantu petani dalam pengembangan, pengurusan, pemberian nutrisi yang tepat, pengelolaan air, dan waktu pemanenan yang tepat. Jepang yang dijuluki sebagai negara sakura ternyata memiliki pertanian yang terbaik. Masyarakat di Jepang sangat kreatif dalam pengolahan lahan. Teknologi yang ada di Jepang adalah teknologi terbarukan seperti teknologi tanpa awak, mesin tanam, dan mesin panen mulai digunakan para petani.
Belanda. Belanda mampu menjadi negara peringkat 2 untuk negara pengekspor produk pertanian terbesar di dunia. Kunci dari majunya pertanian di Belanda adalah riset. Kebijakan-kebijakan dan teknologi diadopsi dari riset-riset yang dilakukan para ahli. Inovasi tiada henti dan kreativitas tanpa batas. Kedua hal tersebut yang membuat negara Belanda selalu menjadi yang terbaik. Amerika Serikat. Pertanian di sana semakin berkembang, seperti penerapan ilmu biologi untuk mencangkok tanaman agar hasil buahnya lebih bagus di Amerika. Di Amerika, traktor dapat berfungsi sebagai penarik alat-alat lainnya seperti mesin pencangkul, pemupuk, penanam benih, pemotong, dan pemanen. Kemajuan teknologi pertanian di sana telah memperbaiki sistem pembungkusan, pemrosesan, pengangkutan, dan pemasaran dari hasil-hasil pertanian yang ada di Amerika. Potensi 1. Revolusi 1959 dari tenaga hewan memungkinkan produk massal dan membawa kemampuan digital ke miliaran dunia. Dan juga smart farming yang muncul dengan teknologi digital dan juga meregenerasi lingkungan alam, mengelola usaha tani dengan teknologi digital dan secara signifikan meningkatkan efisiensi. Pertanian presisi didorong oleh terobosan teknologi di bidang IT seperti kecerdasan buatan, robotika, IoT, kecerdasan otonom, bioteknologi, dan lain-lainnya. Kendala pertanian presisi di era 5.0 yaitu yang pertama, perbaikan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai adalah salah satu kendala pertanian di era 5.0 ini. Kedua yaitu perlu biaya yang besar. Di era modern dengan alat yang serba canggih ini diperlukan dana yang cukup besar, maka negara dengan kurang biaya akan mengalami kendala di pertanian. Pada masa ini akan tertinggal jauh dengan negara yang sudah maju dan telah menerapkan teknologi yang canggih. Yang ketiga yaitu petani yang belum memahami sangat jauh dunia digital. Kurangnya sosialisasi pada petani menyebabkan petani awam atau gaptek terhadap alat-alat canggih yang serba digital ini. Yang terakhir yaitu yang keempat, kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendukung kemajuan pertanian di era 5.0 ini, karena dengan begitu petani akan lebih sedikit maju dengan dukungan pemerintah. Maka dengan itu solusi yang diperlukan adalah yang pertama, inovasi teknologi untuk sektor pertanian. Dengan berinovasi, mampu mengembangkan kemajuan teknologi di dalam agribisnis. Yang kedua yaitu edukasi kepada para petani tentang penggunaan teknologi terkini dengan cara sosialisasi. Yang ketiga yaitu produksi benih atau pupuk secara mandiri jika memungkinkan.